welcome to my channel. Long time no see, udah 2 mingguan gue nggak buat video. So today, tanpa berlama-lama, we are going to talk about scholarship. Nah, khususnya beasiswa luar negeri, seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Nah, beasiswa yang gue mention di sini adalah 10 beasiswa yang fully funded. Itu artinya mulai dari tuition fee, terus living allowance, asuransi kesehatan, biaya kedatangan dan lain sebagainya itu udah ditanggung gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan gue juga mau disclaimer di awal. Di sini gue cuma akan mention doang, jadi nggak ngejelasin secara detail beasiswa ini tuh seperti apa. Tapi gue udah mencantumkan link di description box. Gue juga bakalan kasih videonya nanti di masing-masing part dari beasiswanya. Jadi kalian tinggal cek aja kalau kalian butuh informasi detailnya. Dan kalau nanti misalnya memang ada beasiswa yang buka untuk next period, gue usahain banget untuk bisa bukan nge-review bahasanya, bisa ngebahas videonya atau tentang pendaftarannya kayak gitu ya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas 10 beasiswa luar negeri. So, untuk beasiswa yang pertama yaitu KGSP. Kalian semua juga pasti udah familiar banget sama beasiswa ini, atau Korean Government Scholarship. Nah, udah pasti beasiswa ini dari pemerintah Korea. Nah, terus siapa aja yang bisa apply beasiswa ini? Ya, jadi kalau kalian mau kuliah jenjang S1 ataupun jenjang S1 atau Bachelor Degree dan juga diploma ya kalau nggak salah, bahkan mereka juga buka untuk jenjang S2 ataupun S3. Nah, kalian bisa banget cobain beasiswa ini kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau coba di S1 nih ya, normalnya S1 itu kan biasanya 4 tahun. Nah, kalau kalian ambil KGSP ini, kalian bakalan kuliah selama 5 tahun. Kenapa gitu? Karena di tahun pertama kalian bakalan kursus bahasa Koreanya kayak gitu. Nah, jadi totalnya kalau kalian nanti ambil S1 di Korea, nah kalian bakalan kuliah selama 5 tahun kayak gitu, teman-teman. Terus pengalaman juga impossible sih, bukan impossible jadi nggak ada yang impossible gitu, karena gue sendiri benar-benar punya bukti. Bukan teman sih, kebetulan aja waktu itu gue pernah satu kelas sama seseorang yang sekarang itu dapat beasiswa KGSP dan lagi kuliah Korea di dia waktu itu di SNU kalau nggak salah ya, di Seoul National University. Nah, dia kuliah di sana, emang pinter banget sih bahasa Inggrisnya waktu itu, gue ngerasa gitu. Nah, dan sekarang dia kuliah S1 di sana kayak gitu. Jadi nothing is impossible kalau kalian memang benar-benar yakin dan pengen kuliah di Korea atau pengen ketemu opa-opa kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek video berikut ini. So far sih yang aku tahu ini websitenya Kedutaan Besar Korea yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini tuh ada informasi tentang beasiswa KGSP nih untuk tahun 2021. Nah, di sini dijelasin. Jadi nanti ada 3 jenis, ada sarjana, pasca sarjana, dan juga penelitian. Sebutin sih jumlah sarjana yang diterima bakalan 120 orang. Cuma gue nggak tahu ini untuk seluruh dunia atau untuk Indonesia aja. Makanya seluruh dunia deh. Terus tahap pendaftarannya juga ada nih. Kalian bisa baca sendiri. Terus ini cakupan beasiswanya. Mulai dari tiket pesawat, tunjangan, bla bla bla, banyak banget sih ini. Terus ini juga ada syarat pendaftarannya, tuh berusia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Maret. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nanti kalian klik aja linknya di description box. Tuh, for more information. Beasiswa yang kedua yaitu beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika atau United States. Nah, beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang pengen lanjut ke jenjang magister dan juga PhD. Jadi kalau kalian pengen lanjut kuliah ke Harvard, terus Stanford, terus ya banyak lah ya universitas ternama di dunia, kalian bisa banget cobain beasiswa Fulbright gitu. Nah, cuman informasi juga buat teman-teman yang pengen kuliah ke Amerika, selain kalian harus nyiapin IELTS ataupun TOEFL IBT, kalian juga harus mulai familiar atau kenalan dengan GRE dan juga GMAT. Kalian mungkin kalau di Indonesia namanya TPA ya, kalau di sana GRE atau GMAT. Nah, kalian juga harus mulai belajar itu karena most of dari kampus di Amerika itu mensyaratkan kalian harus punya itu, selain kalian persyaratan bahasa Inggris kayak gitu, teman-teman.
Beasiswa yang kedua yaitu dari Aminef, kita sebutnya Fulbright Indonesia. Ini adalah beasiswa yang dikasih atau dari pemerintah Amerika Serikat atau United States gitu. Jadi ada program Magister dan juga PhD kayak gitu. Nah ini dia webnya. Jadi kalau kalian penasaran kalian bisa baca sendiri di webnya. Kayak gitu. Tuh ada grant benefitsnya, ada visa support, terus funding for tuition and fees, living and related costs. Kayaknya udah semua sih fully funded sih setahu gue. Kayak gitu. Nah cuma kalau ke sini sih kalian harus punya GRE ya kalau ke Amerika. Itu sih setahu gue. Graduate Record Examination atau GMAT kalau misalnya kalian mau daftar ke jurusan Business Administration, Finance and Accounting. Jadi beside nyiapin IELTS kalian juga harus nyiapin itu. Nah ini adalah deadline jadwal biasanya. Cuman di sini dia juga bilang exact deadline every year may be subject to change. Apalagi karena pandemi ini jadi kita belum tahu kapan bakalan dibukanya. Setahu gue sih gitu, atau udah ada kabar terbaru mungkin teman-teman bisa sharing. Nah, yang ketiga ini kalau kalian pengen ngikutin jejaknya mau di Ayunda, pengen ke Oxford, pengen ke UCL, pengen ke Leeds, Manchester, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa banget cobain beasiswa yang ketiga ini, namanya Chevening. Nah, ini adalah pemerintah dari negara, of course, United Kingdom, atau kita sebutnya negara Inggris, atau Britain, ataupun England gitu ya. Nah, terus beasiswa ini tuh sama aja gitu kayak Fulbright dan juga KGSP. Dia fully funded, artinya semua pembiayaan itu sudah dibiayai gitu ya, pasti dengan budget tertentu gitu teman-teman. Nah ini dia website resmi dari Chevening Scholarship yang ada di Indonesia. Nah ini adalah beliau-beliau yang dapat beasiswa Chevening, of course. Nih, Chevening in Indonesia, study in the UK where ideas come alive. Tuh dia juga kasih notice closed for applicant yang untuk sekarang dia belum buka maksudnya. Di sini jelas banget kayak required documents. Kalau nanti Anda buka, ada guidance-nya juga. Terus kalau kalian nanya what is include, mereka jelasin semua di sini. Jadi kalian nanti bisa baca secara lengkap kalau kalian memang benar-benar pengen kuliah ke UK, United Kingdom, kalian bisa ke sini. Beasiswa yang keempat ini juga mungkin masih kurang familiar untuk anak-anak Indonesia yang pengen kuliah ke luar negeri, tapi udah mulai familiar sih. Bahkan gue punya salah satu kenalan yang juga sekarang lagi ataupun dapat beasiswa stipendium Hungarikum. Gue nggak tahu ini ngomongnya bener atau salah ya. Jadi beasiswa yang keempat ini namanya stipendium Hungarikum. Ini dari benua Eropa, masih dari benua Eropa, khususnya dari negara Hungaria. Jadi bahkan gue beritahu gitu ya, Hungaria itu ternyata di Eropa gitu. Nah jadi beasiswa ini bahkan ngebuka dari jenjang S1, S2, dan juga S3. Nah menurut gue karena masih banyak yang belum tahu, jadi kayak opportunity-nya tuh lebih besar. Jadi kalau kalian pengen nyobain ya bisa banget sih cobain ini gitu ya. Bukan berarti persaingannya lebih sedikit, no, karena pasti yang apply beasiswa ini juga teman-teman yang sangat luar biasa kayak gitu teman-teman. Nah kalau kalian penasaran kayak gimana, kalian bisa cek video berikut ini. Alright, ini adalah website resmi dari Stipendium Hungarikum. Gue gak tahu nih ngomongnya benar atau salah. Oke, what else in it for you? Kalau nggak salah sini udah open ya. Nah, the Stipendium Hungarikum online application salah 16 Januari. Nah, kalian juga bisa download kayak guidance-nya gitu. Jadi dia ini untuk S1, S2, dan juga S3 kayak gitu. Tuh, it's really complete sih, kalian tinggal cek aja websitenya. Next
next kita mau jalan-jalan ke negara di mana Eyang Habibie menimba ilmu di sana. Nah, kalau kalian mau ngikutin jejak beliau, kalian bisa banget coba ikutin beasiswa ini. Nah, nama beasiswanya adalah DAAD. Gue lupa kepanjangannya. Yang pasti beasiswa ini dari negara Jerman. Kalau kalian penasaran gimana prosedur dan lain sebagainya, cek video berikut ini. Nah, ini dia website dari beasiswa DAAD dari negara Jerman. Kalian bisa klik linknya di description box. Oke. Nah, di sini mereka punya program untuk S2, S3, juga undergraduate. Di sini mereka bilang sih gua ngerti kepanjangannya apa, nanti kita cari lagi kepanjangannya. Dia bilang scholarship and programs that are currently open. Kayaknya masih dibuka deh ini. Jadi kalau kalian penasaran, coba dibuka guideline-nya gitu ya. So, I think sampai sini aja. More info kalian bisa klik langsung link ini, terus kalian bisa cek di sini. Alright, ada yang fans sama Erdogan ataupun pengen ketemu sama beliau. Beliau adalah presiden dari negara Turki. So, kalian bisa banget cobain salah satu beasiswa dari negara Turki ini, namanya Turkey Bursary Scholarship. Dia bahkan memberikan beasiswa mulai dari jenjang S1, S2, dan juga S3. Ada banyak universitas-universitas bergengsi di sana yang bisa kalian coba. Nah, dia sama Korean Government Scholarship. Jadi kalau kalian dapat, kalian bakalan ngikutin dulu kayak kursus bahasa Turkinya gitu, karena maybe some of their course itu masih gunain bahasa Turki atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti nanti kalian tetap diminta kayak, gue lupa sih ini pakai sertifikat IELTS atau enggak waktu daftar, tapi kita coba cari tahu lagi. Nah, kalau kalian penasaran gimana beasiswanya, cek video berikut ini. Yups, ini website resmi dari Turkey Bursary Scholarship. Kalau yang 2021 sih so far setahu gue belum buka ya, kayak gitu. Nah, kalau biasanya itu dibukanya mulai dari Januari sampai dengan bulan Februari. Jadi kalau kalian salah satu hunters dari Turkey Bursary Scholarship, bisa banget nih udah mulai nyiapin berkas-berkas yang dibutuhin. Di sini juga ada cara how to apply-nya, terus kalian cari tahu. Semuanya itu sebenarnya udah ada di websitenya, jadi kalian tinggal klik aja linknya, terus kalian cari tahu deh. The Home of Education. Nah. Let's see, kita cek scholarship programnya. Kan tinggal klik-klik doang, guys. Ini sinyal gua agak lemot. Alright. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, dia bisa undergraduate program, postgraduate, jadi dia buat S1, S2 juga nih. Banyak kan? Bisa buat PhD juga. Keren sih. Balik lagi ke benua Eropa. Kali ini kalau kalian pengen menimba ilmu di negara yang sebutannya negara tulip atau Holland, ya nggak sih? Atau disebut juga dengan Netherlands. So, kalian bisa cobain beasiswa yang ketujuh ini, namanya Student. Gue nggak ngerti ini benar atau salah ngomongnya, but panjangnya kalau nggak salah Student Netherlands, gitulah ya kurang lebih. Pokoknya kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, menurut gue ini adalah salah satu negara yang amat sangat luar biasa di bidang pendidikan. Bahkan mereka juga predikannya kayak negara yang punya tingkat kesehatan yang amat baik gitu. Bahkan gue pernah dapat salah satu tutor yang beliau juga kuliah di Belanda, bahkan di sana itu belajarnya kayak private gitu ya, mungkin nggak semua gitu, tapi di sana tuh memang benar-benar mementingkan kualitas pembelajaran. Jadi bahkan kayak between the teacher and also the students itu punya kedekatan yang amat luar biasa dalam hal pembelajaran. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih belajar di Belanda, kalian bisa banget cobain beasiswa Student ini. So, this is for Student. Nggak ngerti gue, Student kali ya. Pokoknya ini dari Belanda, ini website resminya. Dia untuk program magister gitu, program master maksudnya. 12-24 bulan, kalian bisa cek websitenya. Sebenarnya untuk IELTS-nya
sedang 6,5 ya, walaupun memang ini lumayan susah. Ada student co-funding juga. Nah, kalau kalian ini sebenarnya udah tutup sih di 2020, ya iyalah, ini udah Desember nih. Oke guys, jadi biasanya dibuka itu di bulan Maret. Nah, kalian harus udah mulai siap-siap nih, udah mau awal tahun. Nah, biasanya kalian bisa klik di sini, right? Gue juga nggak pernah nyoba Stoned sih. Beasiswa yang ke-8 yaitu dari negara Paris, Prancis, namanya Able Scholarship. Nah, kalau kalian pengen ngeliat tuh gimana menara Able, gue sendiri juga pengen banget tuh lihat ke sana. Dan pengen ngerasain kuliah di Prancis, bisa banget cobain beasiswa Able Scholarship. Kalau kalian penasaran gimana syarat-syaratnya dan lain sebagainya, just follow the next video karena di sana gue mengulik sedikit tentang website dari mereka. Jadi kalian bisa belajar banyak hal di sana. Oke, ini dia website resmi dari pengelola beasiswa apa namanya, Evil Scholarship atau dari Prancis. Kalian bisa baca sendiri. Ini dia halamannya. Jadi dia untuk doktoral atau PhD dan juga magister, jadi nggak untuk anak S1. Itu sih, ini tentang scholarshipnya kayak gimana gitu-gitu. Ini dia ngejelasin juga tentang benefit of the scholarship, ada tuition fee atau biaya kuliahnya. Other service, you may ask campus friends to help you find. Ini bantuan-bantuan yang bisa mereka kasih. Oh ya, ini ada health insurance coverage, isi asuransi kesehatan gitu. Nah gitu guys. Alright, ini adalah website dari Australian Award Indonesia. Ada beasiswa yang terakhir, ini berasal dari negara Australia, namanya beasiswa AS. Kalian bisa cek informasi. Mereka tuh nyediain banyak banget program, salah duanya short course sama long term course ya kalau nggak salah. Gue pernah sih nyobain beasiswa ini 1 kali di tahun 2018. Sayangnya kalau lolos karena memang kompetitif banget sih beasiswanya. Tapi bisa lah dicoba. Kalian bisa cek ke menunya. Terus mau cari tahu tentang apa, long term awards, short term awards, kayak gitu-gitu. Nah, ada file downloadnya juga, kalian bisa cek. Ada handbook dan lain sebagainya. Nih. Wait. Tuh, misalnya kalian pengen apa, baca handbooknya, ada nih di tahun 2020. Yang 2021 kayaknya belum rilis ya. Oke, gitu aja. Yang terakhir yaitu beasiswa yang datang dari negara kita sendiri, yaitu beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Gue juga yakin most of dari kalian udah kenal banget sama beasiswa yang satu ini, karena ini adalah salah satu beasiswa yang prestisius di negara kita. Kalau kalian mau kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri, kalian bisa banget cobain beasiswa ini. Dan sekedar informasi, Indonesia itu punya puluhan beasiswa kalau kalian mau tahu. Jadi ini cuma salah satunya doang. Ada beasiswa unggulan, beasiswa PMDSU, apalagi untuk jenjang S1 itu ada banyak banget beasiswa. Jadi kalian gak usah khawatir kehabisan beasiswa, teman-teman. Nah, informasi juga, gue udah punya banyak ulasan tentang beasiswa LPDP ini. Jadi kalau kalian curious more about LPDP, kalian bisa cek video-video gue tentang beasiswa LPDP gitu ya. Kebetulan gue juga adalah salah satu awardee dari beasiswa LPDP. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang LPDP ataupun bertanya-tanya tentang apa gitu di LPDP, kalian boleh kontak gue di Instagram ataupun juga tinggalin komen. Pokoknya don't be hesitate to ask me anything gitu. Tanya aja kayak gitu. Nah, itu tadi 10 beasiswa luar negeri yang bisa kalian cobain untuk kuliah ke luar negeri. Dan remember, ini adalah
full gratis ataupun fully funded, jadi semua biaya dibiayain, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian pengen lanjut kuliah. So gue juga berdoa semoga kalian dapat beasiswa yang kalian impikan di tahun-tahun yang. So see you in the next video, bye bye.